Haleluya, Shalom Kerinduanku Ministry. Selamat datang saudara dalam channel YouTube Kerinduanku Ministry di pagi hari ini bersama dengan saya Pastor Indra Daniel Mau. Apa kabarnya saudara-saudara? Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, meskipun saya nggak kedengeran, tapi dengan iman saya percaya Anda semua pasti diberkati Tuhan. Di pagi hari ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita ya. Sebelum kita sibuk di hari ini, ada saatnya, ada baiknya kita sibuk dulu dengan Tuhan. Kita sibuk dulu untuk mencari wajah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan percayalah bahwa hari ini Tuhan akan nyatakan hari ini begitu baik. Amin. Yuk, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa, yang kami sangat kasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa seperti-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau terus nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan Yesus Kristus. Lebih baik lagi, bahkan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kau berikan dalam kehidupan kami berkat-berkat-Mu. Kau nyatakan dalam kehidupan kami kasih setia-Mu Tuhan. Kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin duduk diam Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Isilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Puaskan roh kami, puaskan kerinduan kami di pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara dikasih Tuhan, Kerinduanku Ministry. Di pagi hari ini saya ingin memberikan firman Tuhan yang diberikan tema tampil berbeda dari dunia. Sekali lagi, tampil berbeda dari dunia. Yuk sama-sama kita baca ayat Tuhan, ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 4. Sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan menjadi berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini mungkin terdengar agak kayaknya wow. Tapi itulah yang menjadi keadaan manusia di akhir zaman. Hari-hari ini kita bisa katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Atau hari-hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Kita lihat keadaan dunia ini kayaknya kok sama aja sih. Udah sama banget nih seperti ayat yang tadi kita dengarkan, yang kita baca. Di mana dunia tidak mengalami menjadi lebih baik, tapi malah dunia bergeser menjadi pada kehancurannya. Yuk sama-sama kita bahas. Pertama, manusia menjadi mencintai dirinya sendiri. Ya, kita lihat sekarang manusia begitu banyak banget yang selfish. Mereka tidak mempedulikan orang lain. Terkadang mereka senang melihat orang susah, ya kan? Terkadang kita melihat banyak sekali kejadian di mana manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang, ya. Semakin banyak manusia yang mengejar harta duniawi, walaupun terkadang mereka tahu yang mereka lakukan untuk mengejar harta duniawi itu salah. Mereka lakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Sekarang banyak banget terjadi kasus korupsi, ya, penggelapan uang dan segala macam. Dan itu mereka lakukan semuanya demi apa? Demi cuan. Yang ketiga, membual, ya. Banyak sekali sekarang manusia yang membual. Kita lihat aja sekarang di sosmed, banyak banget orang yang melakukan flexing, pamer sana, pamer sini. Tapi ternyata harta yang mereka pamer itu harta orang lain. Itu udah banyak banget terjadi. Dan yang keempat, memfitnah. Di sosmed juga sekarang banyak banget. Hate speech banyak banget. Ya, orang yang melakukan bad comment. Terkadang mereka belum tentu itu hal yang benar, tapi mereka melakukan hate speech. Ya, mereka melakukan fitnah. Untuk apa? Untuk mengejar kedudukan. Fitnah untuk apa? Fitnah untuk mengejar apa? Untuk mengejar agar supaya dunia menerima mereka.
untuk melakukan hal yang baik kepada orang yang mereka nggak suka. Tapi itu terjadi, itu sudah tertulis di ayat firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Kemudian memberontak, perkelahian terjadi di mana-mana, ya. Jadi hal-hal tersebut sudah terjadi di akhir-akhir ini. Nah, sekarang sebagai umat Tuhan tentunya, umat yang mengerti akan kebenaran, umat yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sih kita agar supaya kita hidup ini berbeda dari dunia ini, berbeda dari keadaan-keadaan yang sangat sudah tidak baik di akhir zaman ini, sehingga tetap kita memperlihatkan terang Kristus, kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Kita berbeda dengan dunia ini. Yuk bersama-sama kita baca ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 5. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sini mengatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka adalah orang juga yang menjalankan ibadah mereka. Mereka rajin mungkin datang ke rumah Tuhan, mereka rajin menyembah Tuhan. Tapi apa sih firman Tuhan berkata? Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada kebenaran Kristus yang bertumbuh dalam kehidupan mereka. Jadi poin pertama, bagaimana untuk kita hidup berbeda dengan keadaan manusia di akhir zaman dan berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita harus grow in spirituality atau bertumbuh secara spiritual kita. Jangan jadikan ibadah itu hanya ritual. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita beribadah di hari Minggu ataupun di tengah minggu, jangan jadikan itu merupakan ritual. Tapi ketika kita beribadah, jadikan itu momen di mana iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan firman itu masuk dari telinga kiri keluar ke telinga kanan. Tapi biarlah kebenaran firman itu masuk ke dalam hati kita dan itu menjadi bertumbuh, berbuah, bahkan berakar dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh di saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Di sini sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang lemah lembut, punya kontrol diri. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita. Kita memiliki hikmat juga. Kita tegas untuk menolak dosa. Jadi, mereka yang tidak percaya akan kekuatan ibadah itu sendiri. Tuhan berkata, jauhkan diri dari orang seperti itu. Ya. Jadi ketika bukan berarti di sini kita jauh, kita meninggalkan mereka. Tapi kita jauhi apa yang mereka lakukan. Jauhi dari perbuatan mereka itu. Jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Tapi kita sebagai terang, Kristus, kita terangi mereka. Mereka yang hidup dalam kegelapan, kita harus bisa menjadi terang dalam kehidupan mereka. Kita harus memberikan influence yang baik dalam kehidupan mereka. Kita harus menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Itu tandanya apa? Itu tandanya kita grow in spirituality kita. Kita bertumbuh dalam spirit kita kepada Tuhan. Dalam roh iman percaya kita kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan dengan segenap hati dan memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita dalam perjalanan dan pengalaman rohani, sehingga pertumbuhan iman kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua, mari bersama-sama kita membaca di 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi poin kedua di sini, kita harus meditate on God's word. Kita harus terus renungkan firman Tuhan. Kita harus terus renungkan apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, dalam Alkitab-Nya. Yuk, kita terus renungkan, kita terus ingat di setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Bahkan disampaikan, ya di sini firman Tuhan tadi berkata, dari sejak kecil. Kita bangun iman kita bangun hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam Alkitab Tuhan akan memberikan kita hikmat. Dalam Alkitab Tuhan akan memberikan arahan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan penuntun terang bagi setiap jalan kita. Katakan amin. Haleluya. Kita minta hikmat daripada Tuhan agar kita selalu berjalan dalam keinginan Tuhan. Dan jangan lupa terus bangun jam-jam doa mesbahmu kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan juga di pagi hari ini, ya. Kita datang terlebih dahulu di pagi hari ini dengan mencari wajah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari
Jadikan ini habit yang bagus dalam kehidupan kita di setiap hari. Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang membaca dan berbahagialah mereka yang mendengarkan perkataan nubuat dalam kitab ini dan merenungkan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Waktu apa yang sudah dekat? Waktu di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Jadi mari setiap jemaat Tuhan, setiap saudara-saudara dimanapun Anda berada, jangan sampai ada kata terlambat. Jangan sampai ketika Tuhan sudah datang, baru kita merasa terlambat, baru kita merasa menyesal. Kenapa nggak dari dulu sih? Saya ikuti apa maunya Tuhan. Kenapa nggak dari dulu sih? Saya hidup dengan membaca kebenaran firman Tuhan, bertumbuh iman saya di dalam Tuhan. Dan yang poin ketiga, yuk sama-sama kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi being an exemplification of Christ's identity. Jadilah sesuai dengan identitas Kristus. Amin. Biarkanlah identitas Kristus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah dunia melihat kita bahwa ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan, hiduplah menjadi terangnya. Hiduplah dalam terang kasih dan kebenaran Yesus. Kita harus menjadi teladan dalam perbuatan kita. Hidup kita dengan tingkah laku kita harus dalam kasih dan terus hidup dalam pertobatan. Menjadi teladan serupa dengan kasih Kristus. Tunjukkan kepada dunia bahwa apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang jahat, ya, teruslah spread the love. Sebarkan kasih Kristus. Biarkan di hari-hari jahat ini dunia tidak mengalami kehancuran, tapi melalui kita di situ kasih Kristus bisa tersebar. Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kita, teruslah kita juga bersekutu membangun hidup kita di dalam Tuhan. Jadi teladan dalam perkataan kita, ucapan perkataan kita yang baik dan memberkati banyak orang. Bukan perkataan kutuk, bukan perkataan untuk menjelek-jelekan orang, bukan untuk menyebarkan fitnah, tapi sebarkanlah perkataan mengenai kasih Kristus, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita menjadi sesuai apa yang Tuhan inginkan. Asalkan kita selalu bersandar dan meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Asalkan kita mau membuka hati kita biarkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan biarkan Roh Kudus beracara dalam kehidupan kita. Di setiap harimu, mari katakan, jadilah padaku Tuhan seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan seperti yang kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Jika kau menginginkan kami menjadi terang-Mu, jika kau menginginkan kami menjadi berkat-Mu, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan yang menjadi kesimpulan untuk firman Tuhan di pagi hari ini, untuk menjadi berbeda dengan dunia dalam masa-masa zaman akhir ini, yuk saudara-saudara terus utamakan pertumbuhan spiritual kita. Terus renungkan firman Tuhan dan menjadi teladan identitas Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari tunjukkan kuasa dari beribadah. Kuasa dalam kita membangun hubungan yang erat dengan Allah. Dan menjadikan kasih dan nilai-nilai Yesus sebagai dasar hidup kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi terang dan kesaksian akan kuasa pembaruan Allah dalam dunia. Di mana dunia ini sangat membutuhkan kasih, terang, dan kebenaran Kristus Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita datang pada Tuhan, bawa hatimu. Mari kita angkat pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membuat damai di hidupku. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Biarlah mengalir kasih-Mu dari tempat tinggi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah mengalir kasih kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami hari demi hari Tuhan Yesus, kami semakin bertumbuh iman kami dalam Engkau. Biarlah kami semakin hari Tuhan Yesus Kristus kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami Bapa, bahwa dalam hari-hari kami Tuhan Yesus, terlebih di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus Kristus, kami dapat menjadi terang bagi dunia ini. Kami dapat menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kami tidak ingin sama seperti dunia ini yang menuju dalam kehancurannya. Tapi kami ingin hidup berbeda. Kami ingin hidup berada di dalam terang-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami Tuhan ingin menjadi saksi-Mu yang terbuka bagi setiap manusia Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap saudara-saudara kami. Bagi setiap teman kami Tuhan Yesus Kristus yang belum mengenal akan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Berterima kasih atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus dapat menjalani firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mengaplikasikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Di pagi hari ini kami akan kembali melakukan aktivitas kami, dalam tugas kami, dalam apapun yang menjadi tanggung jawab kami. Biarlah Kau yang mengambil alih Tuhan Yesus. Kau hidup bersama-sama dengan kami. Biarlah kami dapat menjalankan aktivitas kami, kehidupan kami Bapa di hari ini sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan kami percaya hari ini Kau jadikan kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami tutup renungan kami di hari ini. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah menyaksikan Kerinduan Ministry di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan jangan pernah lupa yang punya sorga, crazy in love with you. Sampai jumpa.